Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bersama kita akan melihat beberapa ayat firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama. Yang pertama dari kitab Amsal pasal 13, ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Nah, kalau kita melihat lagi satu ayat di dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 16, Rasul Paulus berpesan kepada Timotius seperti ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tema firman Tuhan, ketaatan kepada firman Tuhan. Nah, kalau kita berbicara tentang taat atau ketaatan, kata taat sendiri memiliki pengertian patuh atau tunduk. Ketaatan adalah sifat tunduk terhadap sesuatu yang dianggap mengikat dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Ketaatan juga memiliki arti menjalankan sesuatu yang diperintahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Salomo dengan hikmat Tuhan menasihatkan kepada orang-orang Israel yang ada pada waktu itu. Dia memulai dengan kata siapa meremehkan firman. Kata siapa adalah kata ganti orang. Kata siapa ini bisa berbicara saya secara pribadi, juga Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dikatakan oleh Salomo dengan hikmat Tuhan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris, kata meremehkan ini memiliki arti menghina ataupun melecehkan. Jadi setiap orang yang melecehkan, yang menghina firman Tuhan akan menanggung akibatnya. Dalam terjemahan King James Version, kata akibatnya dipakai kata destroyed. Artinya mereka akan dimusnahkan, akan dihancurkan, akan dibinasakan. Kalau kita perhatikan firman Tuhan ini dengan baik, maka kita mulai mengintrospeksi diri kita sejauh apa kesukuan kita terhadap firman Tuhan. Karena konsekuensi logisnya sangat mengerikan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Meremehkan firman, menghina firman, melecehkan firman Tuhan sama dengan orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak mau melakukan firman Tuhan. Orang-orang seperti ini dikategorikan menghina. Dan orang yang menghina firman Tuhan akan dihancurkan, akan dimusnahkan, akan dibinasakan oleh Tuhan. Maka itu Timotius katakan, Rasul Paulus katakan kepada Timotius, segala tulisan yang diilhamkan Allah
tujuannya untuk mengajar. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti. Firman Tuhan itu juga untuk menyatakan yang salah, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan ini sangat memberkati saya secara pribadi. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Berapa banyak kita yang percaya kepada Tuhan menjadi pelece-pelece firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku yang menghina firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan, tapi masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, tidak pernah menjadi rema dalam kehidupan kita. Karena kita menganggap firman itu biasa-biasa saja. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan melihat bagaimana orang-orang yang taat, orang-orang yang tunduk, orang-orang yang patuh kepada firman Tuhan. Ada begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang taat, yang tunduk kepada firman Tuhan, dan mereka boleh melihat perkara-perkara besar terjadi di dalam kehidupan mereka. Kita akan belajar yang pertama dari Abraham. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 8, firman Tuhan berkata demikian. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Kita melihat contoh Abraham. Ketika firman Tuhan datang kepadanya, ketika Tuhan berfirman kepadanya bahwa dia harus meninggalkan Ur-Kasdim, menuju ke tempat yang belum jelas, belum pernah dia ketahui. Di sini kita melihat ketertundukan daripada Abraham, ketaatan daripada Abraham di dalam melakukan firman Tuhan. Ketika Tuhan berfirman kepadanya, tinggalkan Ur-Kasdim, tidak mudah. Dia berada di dalam satu zona yang nyaman. Segala sesuatunya ada, segala sesuatunya jelas, segala sesuatunya menjanjikan masa depan. Tiba-tiba Tuhan berfirman kepadanya, dia harus tinggalkan Ur-Kasdim, menuju ke tempat yang firman Tuhan katakan Tuhan belum kasih tahu kemana. Tetapi kembali kepada kebenaran firman Tuhan, ketaatan dan ketertundukan daripada Abraham, dia menjalankan firman Tuhan. Contoh yang kedua, dalam ayatnya yang ke-17, Ibrani 11 ayat 17. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mendapatkan seorang anak di usia yang ke-100 tahun, anak satu-satunya, anak mujizat, anak anugerah, anak pemberian, dan terlalu banyak rencana cita-cita daripada Abraham untuk anaknya Ishak. Tetapi
Tetapi ketika Tuhan berfirman kepadanya, persembahkanlah Ishak kepada Tuhan, Abraham tidak pernah berkata, Tuhan, bukankah anak ini engkau berikan kepadaku? Tuhan, bukankah anak ini kudapatkan ketika aku berusia lanjut? Masa aku harus berikan kepada Tuhan? Tidak berkata demikian. Dia hanya tunduk patuh terhadap apa yang difirmankan. Orang yang tunduk patuh kepada firman Tuhan akan memperlihatkan kualitas hidupnya yang sesungguhnya. Engkau boleh baca firman Tuhan, engkau boleh dengar firman Tuhan, engkau boleh menyembah Tuhan, tetapi kalau kau tidak punya ketertundukan dan ketaatan kepada firman Tuhan, Tuhan omong kosong. Maka saya belajar dari dua peristiwa ini, dan saya mengambil arti ketaatan kepada firman Tuhan yang dilakukan oleh Abraham. Yang pertama adalah arti kata taat yang pertama, belajar daripada Abraham. Taat artinya melakukan tanpa perbantahan. Ya. Melakukan tanpa perbantahan. Ketika Tuhan berfirman kepadanya, tidak ada dalil yang keluar dari mulut Abraham. Tidak ada perbantahan yang keluar dari mulut Abraham. Sekalipun saya yakin terjadi peperangan yang begitu luar biasa di dalam batin Abraham, tetapi karena dia mau belajar taat, tunduk patuh kepada firman Tuhan, sekalipun batinnya bergejolak, ada penolakan dari dalam hatinya, tetapi dia belajar untuk taat, tunduk patuh, melakukan kebenaran firman Tuhan. Integritas daripada Abraham kelihatan ketika dia melakukan firman Tuhan tanpa berbantah. Abraham bukan orang bodoh. Abraham orang yang pintar. Tetapi karena dia tahu firman Tuhan, dia harus hargai firman Tuhan, dia lakukan kebenaran firman Tuhan ini. Melakukan tanpa perbantahan, melakukan tanpa dalil, melakukan tanpa komentar. Berapa banyak orang percaya saat-saat ini, ketika mereka mendengarkan firman Tuhan tertuju kepada mereka, bukan buat saya, buat mereka yang ada di sana. Jadi taat yang pertama adalah lakukanlah firman Tuhan tanpa berbantah. Ada janji Tuhan kepada mereka yang melakukan firman Tuhan tanpa perbantahan. Dalam Yesaya 46 ayat 12 dan 13, ketika Tuhan berbicara kepada orang-orang Yehuda dan di Yerusalem, dalam Yesaya 46 ayat 12 dan 13, firman Tuhan berkata begini, dengarkanlah aku hai orang-orang yang congkak. Jadi orang yang congkak di sini ternyata disamakan oleh Yesaya orang-orang yang tidak mau taat, orang-orang yang tidak mau tunduk kepada firman Tuhan. Tetapi bagi mereka yang mau tunduk kepada kebenaran firman Tuhan, ayat 13 katakan, keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagunganku kepada Israel. Ada 3 yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka yang mau taat tunduk kepada firman Tuhan. Yang pertama,
keselamatan dari Tuhan menjadi bagianmu, keselamatan dari Tuhan menjadi bagian kita. Dan yang kedua, kelepasan dari Tuhan terjadi atasmu. Dan ketiga, diagungkan engkau, dimuliakan oleh Tuhan. Jadi yang pertama, taat adalah melakukan tanpa perbantahan. Yang kedua, kata taat belajar daripada Abraham ketika dia harus meninggalkan Ur Kasdim menuju ke tanah yang belum jelas. Yang dilakukan oleh Abraham adalah melakukan sekalipun bertolak belakang dengan kehendak pribadi. Ini tidak mudah, karena kecenderungan manusia, egonya tinggi sekali. Ya, egonya tinggi sekali. Tetapi integritas seseorang yang taat kepada firman Tuhan akan terlihat ketika ujian ini datang. Dia akan melakukan sekalipun bertolak belakang dengan kehendak pribadi. Bagi dia, yang penting Tuhan senang. Bagi dia, sekalipun secara manusia dia harus mengorbankan perasaan dia, tapi yang penting Tuhan yang dipermuliakan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan menghendaki kita melakukan firman Tuhan sekalipun itu bertolak belakang dengan kehendak pribadi. Karena firman Tuhan ini akan memberikan batasan-batasan kepada kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sementara ego pribadi menghendaki melakukan apa-apa saja yang kita inginkan. Yang ketiga, dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Orang yang taat, orang yang tunduk, orang yang patuh kepada firman Tuhan, karena orang tersebut mengasihi Tuhan, karena orang tersebut mencintai Tuhan, dia melakukan apa saja yang dikehendaki oleh Tuhan, karena dia cinta Tuhan dan dia mengasihi Tuhan. Nah, ketika ketiga hal ini ada dalam kehidupan kita, engkau akan menjadi pribadi yang luar biasa. Engkau akan dibawa oleh Tuhan dalam pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Saya selalu punya keyakinan, orang yang sungguh-sungguh dengan firman Tuhan, orang yang tidak menghina firman Tuhan, orang yang tidak melecehkan firman Tuhan, masa depannya adalah masa depan yang penuh pengharapan. Orang yang memperhatikan firman Tuhan, maka masa depannya adalah masa depan seperti yang dijanjikan Tuhan kepada kita yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.